Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan project data mining saya yang berjudul penerapan data mining untuk memprediksi jenis tumor payudara. Sebelumnya, perkenalkan, saya Elvita Dian Pramaswari dengan NIM 23128. Saya adalah pengantar. Kanker payudara merupakan kanker paling umum pada wanita dengan lebih dari 2,3 juta kasus baru di seluruh dunia pada tahun 2020. Deteksi dini sangat penting karena pengobatan lebih efektif pada tahap awal. Dengan kemajuan teknologi, metode data mining dan machine learning mulai dimanfaatkan dalam diagnosis medis. Salah satu algoritma populer untuk klasifikasi biner adalah logistic regression, karena mudah diinterpretasikan dan efisiensi secara komputasi. Penelitian ini menggunakan logistic regression untuk mengklasifikasi tumor payudara, jinak atau ganesnya, berdasarkan data dari Wisconsin Breast Cancer Dataset. Proses penelitian mengikuti tahapan GRIS-DM. Yang pertama adalah business understanding, yaitu memahami tujuan bisnis dan permasalahan yang ingin diselesaikan. Yang kedua ada data understanding, yaitu mengumpulkan data awal, mengeksplorasi data, dan mengidentifikasi kualitas serta potensi informasi yang bisa diambil dari data. Selanjutnya ada data preparation, yaitu menyiapkan data untuk pemodelan seperti cleaning data, transformasi, seleksi fitur, dan penggabungan data dari berbagai sumber. Selanjutnya ada modeling, yaitu membangun dan melatih model machine learning. Terus selanjutnya ada evaluation, yaitu mengevaluasi model untuk memastikan bahwa model benar-benar memecahkan masalah. Yang selanjutnya ada deployment, yaitu implementasi model ke dunia nyata. Selanjutnya ada business understanding. Business understanding ada tiga pembahasan, yaitu ada latar belakang, tujuan bisnis, kriteria keberhasilan. Yang pertama ada latar belakang. Kanker payudara merupakan penyakit umum pada wanita. Diagnosis dini sangat penting, namun prosesnya kompleks. Proses ini bertujuan membangun model klasifikasi untuk memprediksi jenis tumor, jinak atau ganas dari data biopsi guna mendukung diagnosis medis yang cepat dan akurat. Selanjutnya ada tujuan bisnis, yaitu mengembangkan sistem klasifikasi berbasis machine learning untuk memprediksi status tumor, dengan fokus pada peningkatan recall untuk mendeteksi kanker ganas secara akurat. Terus selanjutnya ada kriteria keberhasilan, yaitu akurasi lebih dari 90%, recall pas malignan lebih 90%, terus ada model mudah dipahami, ada perbandingan model, terus siap untuk implementasi awal sistem pendukung keputusan. Selanjutnya ada data understanding. Dataset yang digunakan berasal dari Wisconsin Breast Cancer Dataset yang tersedia di Kaggle. Dataset ini berisi informasi morfologi inti sel dari hasil biopsi yang digunakan untuk membedakan antara tumor jinak dan ganas. Analisis awal dilakukan untuk memahami struktur data dan memeriksa kualitas data sebelum tahap persiapan lebih lanjut. Terus untuk detail dataset, yaitu sumbernya Wisconsin Breast Cancer Dataset dari Kaggle. Terus ada jumlah data, yaitu 569 baris dan 30 fitur numerik. Terus ada target, kolom diagnosis, M untuk malignan, B untuk benign. Selanjutnya ada fitur, itu ukuran, tekstur, perimeter, smoothness, inti sel, dan lain-lain. Terus analisis awal, describe, info, dan visualisasi kontot. Terus untuk temuan, yaitu data bersih, tidak ada nilai kosong. Terus terdapat ketidakseimbangan kelas atau class imbalance. Dan di sini untuk codingannya, screenshot codingannya,
Ini membaca dan menampilkan data awal. Ini untuk membaca kolom dan mendiagnosis. B itu ada 357, terus M-nya itu 212. Selanjutnya ada data preparation. Tahap data preparation merupakan proses penting sebelum membangun model machine learning. Tujuannya adalah memastikan data dalam kondisi bersih, konsisten, dan siap digunakan untuk pelatihan model. Data mentah seringkali mengandung informasi yang tidak relevan, format yang tidak sesuai, atau nilai-nilai yang perlu diolah terlebih dahulu agar model dapat bekerja secara optimal. Dan ini untuk screenshotan codingannya. Ini untuk konversi label diagnosis. Label diagnosis diubah dari huruf M malignan dan B benign menjadi angka 1 dan 0 agar bisa diproses oleh algoritma machine learning. Nah, sini cek informasi data menggunakan fungsi data info untuk melihat jumlah kolom, tipe data, dan memastikan tidak ada missing value atau semua kolom berisi 569 data. Selanjutnya ada modeling. 3 model logistic regression dibangun untuk membandingkan dampak processing. Model 1 tanpa normalisasi atau penanganan kelas. Model 2 menggunakan min-max scaling. Model 3 menambahkan smooth untuk menyeimbangkan data. Evaluasi dilakukan dengan akurasi, presisi, recall, dan advanced score. Model 3 menunjukkan performa terbaik khususnya pada recall, sehingga paling efektif untuk deteksi dini kanker ganas. Ini untuk ringannya, evaluasi awal model logistic regression. Dan selanjutnya itu evaluasi model logistic regression sebelum dan sesudah oversampling. Untuk evaluation, model dievaluasi menggunakan data uji dengan metrik akurasi, precision, recall, dan advanced score. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model logistic regression dengan data yang telah dinormalisasi dan diseimbangkan menggunakan smooth memberikan performa terbaik, terutama pada recall untuk mendeteksi kanker ganas. Dan ini untuk codingannya, conversion matrix dan evaluasi model awal. Selanjutnya ada conversion matrix dan evaluasi model setelah smooth. Terakhir, kesimpulan dan deployment. Untuk kesimpulan, penelitian ini berhasil membangun model klasifikasi kanker payudara menggunakan logistic regression dengan pendekatan CRISP-DM. Model terbaik diperoleh setelah dilakukan normalisasi dan smooth, yang secara signifikan meningkatkan performa, khususnya dalam mendeteksi kanker ganas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki akurasi dan recall yang tinggi, serta layak digunakan sebagai alat bantu diagnosis awal dalam sistem pendukung keputusan medis. Dan untuk deployment, model dapat diintegrasikan ke sistem pendukung keputusan medis berbasis desktop, web, atau API. Terus untuk target pengguna, yaitu ada dokter, laboratorium, peneliti, dan akademisi di bidang kesehatan dan data mining. Model masih bisa dikembangkan lebih lanjut dan diuji pada data nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.